NBP 291194 dari kelas F1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi, yaitu mulai dari awal manajemen strategi hingga mencapai analisis SWOT. Sebelumnya harus kita ketahui pengertian manajemen strategi menurut para ahli, yaitu menurut J. David Haller, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Kemudian yang kedua, menurut Thomas Pillon, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Yang ketiga, menurut Fred David, yaitu pada tahun 2006, menyatakan bahwa manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Sedangkan pengertian manajemen strategi yang saya ketahui yaitu merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang disertai dengan penetapan atau cara pelaksananya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran dari organisasi tersebut. Itu adalah dimensi makro. Dimensi makro yang pertama yaitu dimensi waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategi dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi atau organisasi berpandangan jauh ke depan dan berperilaku proaktif
keempat yaitu implementasi manajemen strategi akan membuat sebuah organisasi untuk menjadi lebih peka terhadap ancaman dari luar. Yang kelima yaitu manajemen strategi yang baik akan dapat membantu mencegah berbagai masalah yang berasal dari dalam ataupun dari luar organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dari tujuan manajemen strategi atau tujuan dari Panstra tersebut. Tujuan manajemen strategi menurut Suwadiono terdapat 4 tujuan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer organisasi atau manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah atau tujuan dari organisasi tersebut, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan untuk sebagai landasan pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Kemudian yang kedua, membantu memikirkan kepentingan beberapa pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok atau karyawan atau pemegang saham atau pihak yang berkaitan dalam organisasi tersebut yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu mengatasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas